Halo sobat, kembali lagi nih sobat, ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini sih saya mau bawakan suatu video dimana video ini tuh judulnya itu Ratu Adil siap menerima segala perubahan. Ratu Adil sudah mempersiapkan diri untuk menerima segala perubahan yang akan terjadi. Karena sudah jelas dan sangat jelas, bahkan di dalam ramalan Jayabaya pun sudah jelas bahwasanya akan terjadi perubahan zaman, pola wali ing zaman. Ini semua ditandai dengan kemunculan Ratu Adil. Sosok Ratu Adil, sosok dewa. Ngancet tutuping taun bakal ono dewa ngejowanta awadak manusia berparas kaya Bathara Krishna, lalu berwatak bala dewa. Kemunculannya ditengerin dengan adanya lintang pari, lintang kemukus gitu ya, lintang dengan ekor panjang gitu, yang biasanya warnanya itu merah, yang melambangkan akan terjadinya suatu perubahan yang besar. Tentunya suatu perubahan yang besar itu tentunya akan disertai dengan adanya proses. Akan terjadi proses dan proses. Tapi tanda alam seperti lintang kemukus yang secara alami keluar sebagai tanda perubahan zaman, itu semua 100% akan terjadi. Ini merupakan suatu kisah dari orang-orang Jawa terdahulu. Karena orang-orang Jawa terdahulu sudah meyakini kalau ada lintang kemukus akan ada pertanda-pertanda tertentu. Seperti yang pertama, akan terjadinya keruntuhan suatu kerajaan atau suatu negara, atau akan terjadinya suatu bencana malapetaka yang besar, akan terjadinya pergantian presiden yang tidak terduga, pergantian raja yang tidak terduga. Apalagi ramalan Jayabaya juga sudah meramalkan antara tahun 2024 sampai 2025 akan terjadi suatu tragedi, suatu bencana yang sangat besar. Bencana itu bisa memusnahkan dan membumi hanguskan, meluluhlantahkan Indonesia. Dan ini masih 50-50. Tapi aku rasa, kalau aku sendiri rasa, ini bisa saja terjadi loh. Ini bisa saja terjadi. Kalian lihat tahun-tahun, mulai dari tahun 2018 sampai sekarang, alam semesta sudah banyak perubahan. Di luar negeri, berbagai tempat terjadi retakan-retakan besar. Bahkan di Afrika ya itu ya, kalau nggak salah itu Afrika, terjadi retakan yang sangat besar. Kedalamannya itu sampai 40 meter, lebarnya itu sampai 50-an meter loh. Retakan yang sangat besar loh. Itu panjang loh. Lalu ada lagi tragedi kejadian seperti di tanah Jawa, tanahnya tidak rapat lagi. Ini tanda-tanda secara alami akan terjadinya perubahan besar. Biasanya kalau suatu negara akan hancur, akan lenyap, akan terjadi perubahan besar di bagian lempeng tektonik, biasanya ditandai dengan adanya retakan-retakan besar di beberapa tempat, beberapa daerah, beberapa penjuru dunia. Kalian amati dari 2018 sampai saat ini, alam semesta sudah banyak berubah. Dan kalian ingat seperti ramalan Jayabaya dulu, diramalkan dalam ramalan Jayabaya, esok loro sore mati, paginya sakit sorenya mati.
Itu karena adanya wabah yang mematikan, yaitu wabah corona. Kalian udah tahu dong tentunya COVID-19 yang sudah mendunia di seluruh dunia loh ya. Wabah ini wabah mematikan. Paginya sudah terjangkit corona, sorenya tiba-tiba mati. Ayo, bukan hanya manusia saja, binatang juga loh. Bayangin aja betapa mengerikannya. Ramalan Jayabaya tergenapi kan. Esok loro sore mati, itu namanya corona. Itu sungguh-sungguh apa yang mematikan. Bahkan di Ramalan Jayabaya sampai dituliskan, anak lali karo bopo, anak wani karo biung. Anak itu lupa dengan ayahnya. Mungkin karena anaknya hidup bersama ibunya dan dia melupakan ayahnya. Dia tidak ingin punya ayah, seperti itu mungkin. Banyak anak berani kepada orang tua, berani kepada ibu, durhaka. Itu semua sudah sama. Ada banci, ada bencong, ada wanita tomboy. Semuanya udah sama dalam Ramalan Jayabaya. Ditambah lagi ada rel kereta api, ada mobil, ada pesawat, semuanya sudah sama. Ditambah lagi kemunculan datangnya Ratu Adil, titisan Betara Indra. Semuanya udah sama. Itu tanda wolak wali ing zaman. Iku pratondo bakal ono wolak wali ing zaman. Akan terjadi perubahan zaman. Bahkan Ramalan Jayabaya juga mengatakan akan terjadinya perang dunia ketiga. Dan Ratu Adil sudah siap. Sudah siap. Apapun perubahannya Ratu Adil siap. Karena tugas Ratu Adil masih panjang. Setelah di alam nyata Ratu Adil selesai menjalankan tugasnya, Indonesia hancur, musnah, dan Ratu Adil muksa ke alam gaib. Di alam gaib Ratu Adil masih menjalankan misi, masih punya misi dan visi, masih punya tugas yang harus dia selesaikan. Setelah tugas di alam gaib selesai, Ratu Adil akan dibawa oleh Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa akan membawa Ratu Adil. Dan terjadilah kemuliaan bagi Ratu Adil, di mana Ratu Adil memegang 3 dunia, memegang 3 alam. Alam nyata, alam gaib, dan alamnya para dewa. Semua dalam genggaman Ratu Adil gitu. Sungguh-sungguh luar biasa. Berarti Ratu Adil itu setelah di alam nyata, setelah terjadinya gonjang-ganjing bumi, setelah terjadinya bencana besar, wong Jawa kaya gabah ditampi, diinteri ya, kaya gabah diinteri. Ratu Adil masih melanjutkan tugas di alam gaib. Sampai Ratu Adil selesai di alam gaib, dijemput oleh Sang Maha Kuasa. Tiba-tiba celing, hilang. Ratu Adil hilang dan Ratu Adil ketemu dengan Sang Maha Kuasa. Ratu Adil ketemu dengan yang namanya Allah, yang namanya Allah Bapa, yang namanya Allah Yahweh. Mak celing hilang, ketemu dengan Allah Yahweh, Allah Bapa. Dan disitulah terjadi suatu percakapan, suatu interaksi antara Ratu Adil dan Allah Bapa, Allah Yahweh. Terjadi suatu interaksi, suatu percakapan yang tidak akan diketahui siapapun juga. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.